Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon. Kalau misalnya kalian lagi nyari sebuah monitor untuk melengkapi PC desktop kalian, ataupun kalian lagi nyari monitor untuk sebagai monitor tambahan ya, untuk meningkatkan produktivitas kalian, menurut gue monitor ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik. Nah, seperti biasa ya, sebelum lanjut, mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, jadi ya biasanya gue tuh ngebahas smartphone, gadget, smartphone, tablet, laptop, ataupun aksesoris gadget lainnya. Di video ini kita bakal bahas monitor ya. Ini monitor dari Acer. Ini adalah seperangkat alat sholat, bukan? Ini adalah seperangkat PC desktop. Ini menggunakan CPU-nya juga dari Acer ya. Sudah menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10. Dan sudah ini lengkap nih spesifikasinya nih ya. Terus mouse-nya juga ini sudah menggunakan yang Acer juga, keyboardnya juga Acer. Pokoknya ini semuanya lengkap Acer, dan ini yang paling penting ini adalah monitornya karena yang bakal kita bahas di video ini ya. Monitornya ini tuh punya series SA220QA ya. Dan di video ini gue mau nge-share ke kalian di harga 2 jutaan ini, apa yang menjadi daya tarik monitor ini dan apa layak buat kalian beli. Makanya tonton video ini sampai beres. Sekarang mari kita bahas mulai dari desainnya terlebih dahulu. Untuk desainnya jujur gue suka ya, karena punya desain yang tipis hanya 6,6 mm. Jadi terlihat lebih ringkas, stylish, elegan, dan terlihat cocok jadi pemanis ruangan yang modern. Punya ukuran 21,5 inci. Ini sangat cocok banget dipakai untuk bekerja multitasking, menikmati konten multimedia, ataupun digunakan untuk anak belajar online. Karena dengan ukuran layar yang luas, konten ditampilkan jadi jauh lebih banyak. Di bagian depannya ini tuh ada logo Acer ya, berwarna silver. Terus untuk stand-nya ini tuh walaupun berbahan plastik, tapi build quality-nya tuh solid ya, jadi tidak mudah ringkih. Di bagian bawah kanannya ini tuh ada lampu indikator dan ada tombol on off serta tombol menu dan arah yang digunakan untuk mengakses pengaturan monitornya. Kita bisa mengatur mulai dari kecerahan, kontras, mode gaming, grafik, dan masih banyak lagi. Cuman enaknya nih ya, ketika kita mengakses menunya, kita dengan mudah menggunakan tombolnya ini karena ada guide-nya gitu nih di atasnya ya. Kita dengan mudah bisa pilih mana arah, mana back, mana oke. Jujur ini penting banget ya, jadi memudahkan pengguna ketika melakukan pengaturan pada monitornya. Kemudian untuk port I/O-nya atau I/O port-nya, ada port DC-in untuk powernya ya, terus ada juga port VGA, dan ada port HDMI. Oh iya, karena monitor ini tuh didesain untuk di meja ya, jadi ya monitor ini tuh nggak ada yang namanya VESA mount, jadi ya untuk di meja aja. Tapi overall sih nggak masalah sih buat gua ya. Nah, kemudian yang menarik dari monitor ini, untuk di harga 2 jutaan, ada di panelnya. Layarnya ini tuh sudah menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD, yang mana hasil gambarnya lebih bagus dan lebih detail. Nah, terus menariknya lagi nih, walaupun nggak ada embel-embel gaming monitor ini ya, tapi monitor ini tuh punya refresh rate 75 Hz dengan respon time-nya ini tuh 4 millisecond. Malahan nih, layarnya ini tuh sudah support dengan AMD FreeSync yang bisa ngasih experience gaming yang lebih baik dan responsif. Jadi bebas lag dan bebas tearing. Nah, kemudian untuk kualitas gambarnya nih. Selama gua pakai, layarnya ini tuh untuk bekerja dan menonton video, layarnya ini tuh sudah sangat nyaman banget ya. Layarnya ini tuh cukup vivid, detail, dan saturasinya juga pas. Layarnya juga punya fitur Blue Light Shield yang bisa mengurangi cahaya biru sehingga mata lebih aman dan nggak cepat lelah ketika di depan monitornya ini. Selain itu, layarnya ini tuh sudah menggunakan jenis Comfy View yang tidak memantulkan cahaya atau bayangan. Terus ada juga fitur Flicker Free yang dapat menghilangkan kedipan layar dalam frekuensi cepat sehingga memberikan pengalaman bekerja jadi jauh lebih nyaman. Selain itu nih, viewing angle-nya tuh ya, ini tuh bisa sampai 178 derajat, sehingga di sudut manapun konten yang tampil di layar bisa terlihat dengan baik. Nah, kemudian nih muncul pertanyaan biasanya ya, kalau di channel ini tuh ya, bagaimana untuk color gamutnya atau kualitas warnanya? Nah, pas gua cek ternyata ini tuh punya kualitas warna di 72% NTSC, yang artinya sama dengan 100% sRGB. Jadi kalau misalnya kalian punya pekerjaan atau kalian misalnya ingin belajar sesuatu yang berhubungan dengan warna, misalnya editing foto yang ada warna-warnanya, kemudian color grading. Nah, menurut gua monitor ini tuh sudah memenuhi standarnya karena sudah 100% sRGB. Jadi warna yang ditampilkan itu tuh ya
akurasinya cukup tinggi, jadi nggak bakal beda gitu. Jadi kalau misalnya kalian misalnya warna birunya segimana, kalau di monitor yang nggak 100% RGB, ya mungkin warnanya ya agak beda gitu, agak pudar. Tapi kalau di monitor ini karena sudah memenuhi standar, jadi 100% sRGB atau 72% NTSC, ini tuh sudah oke banget. Untuk warna ini tuh menurut gue ini adalah hal yang sangat penting banget ya, karena selain gambar yang terlihat nyata, akurasi warna menjadi lebih presisi. Ya, so far ya, jadi buat kalian yang punya pekerjaan atau kalian pengen belajar editing foto, kemudian color grading atau yang berkaitan dengan warna, layarnya ini tuh sudah bisa memenuhi aktivitas pekerjaan kalian. Bahkan kalau misalnya kalian gunakan layarnya ini tuh untuk bermain game, layarnya ini sudah bisa ya, karena sudah mempunyai refresh rate 75 Hz dengan respon time-nya itu 4 millisecond, jadi sudah oke. Oke, baik, kesimpulannya. Untuk sebuah harga yang ditawarkan monitor ini, menurut gua monitor ini tuh sangat layak dibeli. Kenapa? Yang pertama, karena punya ukuran yang lebar nih, 21,5 inci, dan panelnya juga sudah IPS. Terus color gambarnya juga udah bagus ya, 72% NTSC atau 100% sRGB, dan yang paling penting nih, ini nggak ada embel-embel gaming, tapi monitornya ini tuh sudah bisa diajak bermain game karena sudah punya respon time 4 millisecond dan refresh rate 75 Hz. Jadi ya monitornya itu selain digunakan untuk bekerja kasual ataupun digunakan untuk konten multimedia, monitornya ini tuh sudah bisa diajak bermain game dengan lancar, oke, dengan bagus. Nah, dari semua apa yang gue omongin mengenai ya kelebihan dan hal-hal menarik dari monitor ini, apa sih kekurangannya? Menurut gue kekurangannya itu sangat minor banget ya. Yang pertama nih, jadi monitornya itu nggak ada face mount, jadi nggak bisa kita tempel ke dinding. Tapi overall sih menurut gue ini memang cocoknya di meja. Terus kekurangan kedua menurut gue ini nggak ada audio output atau speaker. Dan sekali lagi ya, kayaknya nggak bakal nyaman juga sih ya kalau dengerin musik atau nonton video gitu di speaker gitu ya, speakernya monitor gitu, nggak asik juga. Biasanya kita memang suka menggunakan speaker eksternal ya, yang dihubungkan dengan Bluetooth ataupun kabel AUX. Itu pendapat gua. Nah, paling itu saja kali ya video kali ini. Kalau misalnya kalian tertarik buat membeli monitor ini nih, kalian langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Oke, gua pamit. Ya, bye.